Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Firdausi Alfaiza dengan NPM A101934, kelas Manajemen D, Prodi 1 Manajemen, STIE Ekuitas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk perusahaan yang dianalisis. Nah, di sini adalah berbagai macam produk dari Nestle. Yang pertama ada Nescafe Cappuccino, lalu yang kedua ada Milo, dan yang ketiga ada Denko, dan yang keempat ada Coco Crunch. Analisis strategi STP dari Nestle atau di sini contoh STP Nescafe-nya Cappuccino. Yang pertama ada segmenting atau ada dari demokrasinya, usia, gender, pendidikan, dan lain-lain, geografi, psikografi, behavior. Lalu targetingnya dari kalangan 17 tahun sampai 50 tahun dengan aktivitas yang dinamis, bisa dari keluarga, perorangan, lalu laki-laki dan perempuan, lalu mencakup semua kalangan dari remaja sampai orang tua, urban atau suburban, seluruh dari Indonesia, loyalty, coffee lover, pencinta kopi yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun, atau benefit sound. Lalu positioning Nescafe Cappuccino, perpaduan istimewa kopi Nescafe, susu, foam lembut istimewa yang menghasilkan minuman khas cita rasa ala Italia. Nescafe Cappuccino enak dinikmati saat pagi maupun malam hari. Lalu di sini ada strategi diferensi yang dilakukan. Diferensi produk dari Nestle. Nestle memiliki misi untuk dikenal sebagai pemimpin dalam gizi, kesehatan, dan kearifan di dunia, dipercaya oleh semua pemangku kepentingan dan dijadikannya acuan untuk kinerja keuangan dalam industrinya. Kami percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya soal besar kecilnya perusahaan, tapi juga soal perilaku. Kami paham bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh dengan konsisten memenuhi janji-janji kami dalam jangka panjang. Misi dan perilaku ini terangkum dalam moto sederhana, Go Food, Go Life, yang mencerminkan keinginan lewat perusahaan kami. Roadmap Nestle ditunjukkan untuk menciptakan keselarasan antara karyawan kami berdasarkan sejumlah prioritas strategis terpadu untuk mempercepat tercapainya misi kami. Misi tersebut menuntut seluruh karyawan kami untuk memiliki inspirasi jangka panjang yang dibutuhkan untuk membangun masa depan dan aksi usaha jangka pendek dan memberikan tingkat kinerja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada diferensi personal Nestle. Nestle mentransformasi karyawannya menjadi angkatan kerja modern digital dengan memastikan bahwa karyawannya di seluruh dunia memiliki akses ke platform SDM yang beroperasi pada cloud, dapat diakses dimanapun dan kapan saja, dan bersifat fleksibel. Karenanya, untuk membantu menstandarisasi, menyederhanakan, dan menyatukan data dan proses HR yang dimilikinya, Nestle saat ini merencanakan peluncuran SAP atau Success Factor Employee Central dan solusi Success Factor SAP untuk analisis tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja di seluruh wilayah dengan target tanggal go live pada akhir tahun 2019. Diferensi channel Nestle adalah perusahaan consumer good terkemuka di dunia. Perusahaan keras dapat melakukan inisiatif optimasi biaya terutama dalam hal manufaktur dan berhasil melakukan penghematan sekitar 10 miliar dengan efisien operasional yang dicanangkan oleh Nestle berhasil mencatat sukses, di mana penghematan yang dilakukan melampaui target sebesar 1 miliar pada 2007 jika dihitung dari tahun 1996. Maka cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan atau HPP sudah menurun dari 52,1% pada 1996 jadi kurang dari 42% di tahun 2007. Kunci pencapaiannya adalah dari penghematan. Lalu
citra Nestle berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin kesehatannya dengan hadirnya produk-produk Nestle yang terjamin kualitasnya. Selain itu, Nestle mempunyai tujuan seperti kebanyakan perusahaan lainnya, yaitu ingin dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan persaingan yang sehat dan dapat menguasai pasar. Dan sekarang tujuan Nestle itu hampir tercapai dengan menggunakan strategi pasar yang baik serta kerja keras. Nestle makin kuat dan berkembang pesat. Selain visi misi dan tujuan di atas, Nestle juga berfokus diri untuk senantiasa memberikan informasi yang pendidikan bagi konsumen yang tercantum dalam kemasan setiap produk Nestle. Lalu ada kasus repositori Nestle. Pada 1974, Nestle mengalami musibah susu formula atau laktogen yang kemudian menjadi krisis yang berkepanjangan akibat pemboikotan yang dilakukan di Inggris, dan citra rasa Nestle menjadi rusak dan di dunia ketiga. Namun sejak musibah itu muncul, Nestle bergeming dengan tetap menggunakan merek Nestle dan tidak pernah melakukan rebranding atau repositioning. Hasil pengamatan penulis bahwa musibah di dunia ketiga bukan disebabkan karena produk Nestle jelek, namun karena kesalahan pemasaran dan air untuk pembuatan susu, air yang terkontaminasi. Lebih lanjut lagi, Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti ibu bayi, organisasi kesehatan lokal, negara, dan pemerintah lokal karena produk susu bayinya diindikasi telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi. Susu bubuk yang beredar di negara mereka yang diproduksi oleh Nestle dianggap merupakan hasil produksi untuk percobaan penggunaan pemakaian pada bayi guna menemukan solusi terbaik dan dievaluasi untuk produk-produk baru selanjutnya. Banyak pendapat, khususnya di negara-negara Afrika, ini mengatakan Nestle membunuh bayi generasi muda mereka, dan Nestle tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak moral. Hal ini yang dilupakan oleh Nestle mengenai persepsi masyarakat Afrika. Kesalahan dan kelalaian persepsi dalam pemakaian produk formula bayi, khususnya susu bubuk oleh personal dan pemakaian, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kematian pada bayi usia 1-2 tahun karena dapat terjadi kontaminasi pembuatan serta kurangnya pengetahuan mendasar pentingnya air susu ibu, di mana ibu-ibu di Afrika ini menganggap bahwa susu bubuk formula dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh dan bersinar. Adalah kurang tepat menurut Nestle. Dikatakan oleh Nestle bahwa air susu ibu tetaplah yang pertama dan tidak dapat tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. Lalu secara garis besar tujuan utama positioning Nestle untuk memposisikan merek produk di pasar sehingga merek produk tersebut menonjol atau stand out dan atau berbeda diferen dengan merek produk kompetitor. Memposisikan produk di pasar maksudnya adalah di benak konsumen, bagaimana konsumen mempersepsikan merek produk tersebut agar bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan beberapa hal tentang merek produk ke pasaran, sasaran konsumen dan pelanggan, tentang what you stand for, what you are, dan how you would like customer to evaluate you. Lalu cara mempertahankan merek dan produk Nestle. Dalam mempertahankan merek dan memperbaikinya, Nestle tidak hanya respect pada kuasa hukum dan memformulakan aturan, tapi juga respect terhadap sejumlah organisasi yang memberi kritik-kritik tajam selama krisis. Nestle tetap bertahan pada label merek yang mengusung nama besar Henry Nestle dan menggunakan beberapa instrumen komunikasi pemasaran seperti promosi penjualan dan mengiklankan image. Namun hal ini sangat dilakukan dengan penuh kehati-hatian, khususnya untuk produksi susu formula. Tahun 1982 Nestle mengadopsi artikel WHO atau kode yang selanjutnya menjadi kebijakan Nestle pada saat itu: tidak beriklan secara umum, tidak memberikan free sample pada para ibu, tidak menggunakan komisi atau bonus penjualan, tidak menggunakan gambar bayi pada label, selalu mencantumkan pernyataan bahwa menyusui itu penting, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah-salah kata dari saya.